Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlevi Dwi Mahadid dengan NIM 09031281924159 dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS mata kuliah Enterprise Resource Planning saya. Soal yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Dalam ERP, salah satu yang membedakan antara pengembangan sistem menggunakan ERP dengan pengembangan sistem informasi lainnya adalah terdapat one input multiproses yang bertujuan untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dijalankan. Sesuai dengan namanya, proses ini memungkinkan kita hanya menginputkan satu kali data, akan tetapi data tersebut akan terintegrasi dan bisa digunakan untuk banyak proses lainnya. Hal ini tentunya akan membuat waktu yang diperlukan menjadi lebih sedikit dan proses dapat lebih cepat untuk dilakukan. Contoh pada rumah sakit ialah ketika ada yang ingin berobat ke suatu rumah sakit, bisa kita lihat seringkali petugas administrasinya hanya melakukan proses penginputan data pasien tersebut satu kali di awal. Akan tetapi, penginputan data tersebut bisa digunakan untuk banyak proses lainnya, seperti membeli obat, melakukan rawat inap, rawat jalan, konsultasi dengan dokter, membayar tagihan biaya rumah sakit, dan yang lainnya. Soal yang kedua adalah pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice, dan berikan contohnya. Nah, pengembang sistem dengan ERP memang harus memperhatikan atau menggunakan pendekatan best practice. Maksud best practice di sini adalah pengembang sistem harus mencari contoh aplikasi yang dirasa terbaik penerapannya untuk kemudian diadopsi atau diambil aplikasinya lalu disatukan dengan modul-modul aplikasi lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh juga pada rumah sakit. Contohnya ialah rumah sakit Bunda memiliki aplikasi atau sistem yang paling baik dalam hal pelayanan rawat inap dibandingkan rumah sakit lainnya. Nah, jika ada pengembang sistem, mereka akan mengadopsi sistem pelayanan rawat inap dari rumah sakit Bunda tersebut menjadi salah satu modul aplikasinya. Selanjutnya, pengembang sistem akan mencari rumah sakit yang memiliki sistem atau aplikasi yang paling baik dalam hal pelayanan apoteknya. Misal, didapatlah rumah sakit Caritas yang dirasa terbaik dalam hal pelayanan apoteknya, maka pengembang sistem akan mengadopsi sistem pelayanan apotek dari rumah sakit Caritas tersebut untuk dijadikan salah satu modul aplikasinya. Nah, begitu juga dengan pelayanan yang lainnya, pengembang sistem akan terus mencari rumah sakit yang dirasa memiliki aplikasi yang terbaik dalam hal pelayanan-pelayanan tertentu, sehingga nanti modul-modul dari rumah sakit tersebut akan digabungkan menjadi satu aplikasi yang utuh dan terbaik. Ini merupakan contoh pengembangan sistem ERP dengan pendekatan best practice. Soal yang ketiga, jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP. Nah, pada pengelolaan MRP terdapat 3 variabel input. Yang pertama ialah jadwal induk produksi, merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya. Yang kedua, struktur produk atau product structure, record, dan bill of material, merupakan kaitan antara produk dengan komponen penyusunnya. Informasi yang dilengkapi untuk komponen ini meliputi jenis komponen, jumlah yang dibutuhkan, tingkat penyusunannya. Yang tiga, status persediaan, inventory master file atau inventory status record, menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan, yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode, jumlah barang dipesan, dan kapan akan datang, serta waktu ancang-ancang dari setiap bahan. Nah, selanjutnya terdapat soal hitung. Di sini terdapat bahan baku D yang terdiri dari bahan baku C dan bahan baku 2B. Sedangkan bahan baku C terdiri dari bahan baku 2A. Untuk masing-masing bahan baku di atas, tentukan nilai netting, loading, offsetting, explosion, serta simpulkan dari soal nomor 1 ini. Di sini kita mempunyai data bahwa bahan baku D. Bahan baku D, kebutuhan kotornya sudah terdefinisi di awal, mana bulan periode ke-1 itu 10, periode kedua 15, periode ketiga 20, periode keempat 15, periode kelima 28, periode keenam 15, periode ketujuh 20, dan periode ke-8
23. Sedangkan jadwal penerimaan persediaan hanya terdapat pada bulan ketiga. Nah, untuk saat ini sebelum periode 1 terdapat persediaan di tangan sebesar 28. Oleh karena itu, untuk menghitung persediaan di tangan pada periode ke-1, maka 28 dikurang kebutuhan kotor pada periode 1 yakni 10, maka 28 kurang 10 dapatlah 18. Begitu juga selanjutnya. 18 persediaan di tangan pada periode 1 akan dikurangi kebutuhan kotor pada periode kedua. 18 kurang 15 hasilnya 3 persediaan di tangan. Nah, pada bulan keempat persediaan di tangan sebesar 3, tetapi menerima persediaan lagi sebesar 20. Oleh karena itu 3 ditambah 20, 23. Dikurangi kebutuhan kotor sebesar 20, maka persediaan di tangannya ialah 3. Sedangkan pada bulan keempat, persediaan di tangan hanyalah 3, sedangkan kebutuhannya dibutuhkan 15. Oleh karena itu, 3 dikurang 15 itu tidak mencukupi. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan kebutuhan bersih sebesar 12. 12 ini didapat dari 15 dikurang 3. Selanjutnya, begitu juga pada periode kelima, persediaan di tangannya 0, maka kebutuhan bersihnya 28. Persediaan di tangannya 0, maka 15 dikurang 0, kebutuhan bersihnya 15, dan kebutuhan bersih pada periode ke-7 20, kebutuhan bersih pada periode 8 23. Nah, jumlah netting maka keseluruhannya 12 tambah 28 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 23 sebesar 98. Sedangkan offsetting di sini lead time-nya sebulan, maka untuk rencana pemesanan akan dilakukan 1 bulan lebih cepat. Oleh karena itu, offsetting-nya pada bulan rencana pemesanan pada bulan periode ketiga ini sebesar 12, pada periode keempat 28, periode kelima 15, periode keenam 20, periode ketujuh 23, dan periode ke-8 0. Selanjutnya menentukan loading bahan baku D. Tentukan lot menggunakan metode FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Nah, FPR merupakan menentukan lot berdasarkan periode tertentu. Di sini intuisi lotnya sebesar 4 bulan, maka kita harus menghitung kebutuhan ukuran lot untuk 4 bulan. Di sini bulan pertama itu kebutuhan bersihnya 0, kebutuhan kedua kebutuhan bersihnya 0, kebutuhan ketiga pada bulan 3 0, dan kebutuhan bulan keempat 12, maka ukuran lotnya 12. 0 dikurang 12, maka persediaannya tetap 12. 0 pada periode kedua, 0 dikurang 12, maka persediaannya tetap 12. Pada periode ketiga, ukuran lotnya 0, sedangkan kebutuhan bersihnya juga 0, maka persediaannya 12. Pada bulan keempat, 12 dikurang 12, maka persediaannya habis 0. Nah, untuk bulan kelima sampai bulan ke-8, kita akan hitung lagi. Karena intuisi lotnya sebesar 4 bulan. 28 tambah 15 tambah 20 tambah 23 didapatlah 86. 86 dikurang 28 didapat 58. 58 dikurang 15 didapatlah 43. 43 dikurang 20 didapatlah 23. 23 dikurang 23 didapatlah 0. Selanjutnya menentukan netting, offsetting, explosion, dan bahan baku C. Nah, di sini kebutuhan kotor bahan baku C didapat dari offsetting bahan baku D, di mana pada bulan ketiga kebutuhan kotornya 12, pada bulan keempat 28, bulan kelima 15, bulan keenam 20, bulan ketujuh 23, dan bulan ke-8 0. Sedangkan jadwal penerimaan persediaannya hanya terdapat pada bulan ketiga sebesar 8, bulan keempat sebesar 10, dan bulan keenam sebesar 20. Oleh karena itu, sedangkan persediaan di tangannya, untuk menghitung persediaan di tangan, maka 8 dikurang 12 tidak cukup, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih sebesar 4. Sedangkan pada bulan keempat, persediaan di tangannya 0, karena 10 untuk persediaannya 10 dikurangi 28 itu tidak cukup, maka membutuhkan kebutuhan bersih sebesar 18. Begitu juga bulan kelima, persediaan di tangannya 0, maka membutuhkan kebutuhan bersih 15. Kebutuhan bersih pada bulan ke-6 0, dan kebutuhan bersih pada bulan ke-7 23. Offsetting. Offsetting ini merupakan rencana pemesanan. Nah, di sini
diketahui bahwa lead time-nya 1 bulan, maka kita akan melakukan pemesanan selama 1 bulan sebelum pemesanan tersebut dibutuhkan. Oleh karena itu, bulan kedua offsettingnya 4, bulan ketiga offsettingnya 18, bulan keempat offsettingnya 15, bulan kelima 0, bulan keenam 23, bulan ketujuh 0, bulan ke-8 0. Jadi jumlah netting di sini 4 tambah 18 tambah 15 tambah 23 sama dengan 60. Menentukan lot dengan metode lot for lot. Nah, metode lot for lot adalah metode yang tidak menyisakan persediaan, sehingga ukuran lotnya didapat dari kebutuhan bersih tersebut. Di sini ukuran lot pada bulan ketiga 4, bulan keempat 18, bulan kelima 15, bulan keenam 0, bulan ketujuh 23, bulan ke-8 0. Tentukan netting offsetting explosion bahan baku A. Di sini kebutuhan kotor pada bahan baku A didapat dari offsetting bahan baku C. Kita lihat kembali soalnya di sini bahwa C sama dengan 2A. Oleh karena itu, offsetting dari C dikali 2 akan menjadi kebutuhan kotor. Di sini offsetting bulan kedua adalah 4 dikali 2 maka 8. Begitu juga selanjutnya. Hingga didapatlah kebutuhan kotor bahan baku A adalah bulan ke-1 0, bulan ke-2 8, bulan ke-3 36, bulan ke-4 30, bulan ke-5 0, bulan ke-6 46, bulan ke-7 0, bulan ke-8 0. Sedangkan jadwal penerimaan persediaannya hanya terdapat pada bulan ketiga sebesar 15, bulan ke-6 sebesar 20. Persediaan di tangannya pada awal mulanya 28. Nah, karena pada bulan 1 kebutuhan kotornya 0, maka persediaan di tangannya tetap 22. Udah pada bulan kedua, kebutuhan kotornya 8, maka 22 kurang 8 dapatlah 14. 14 dikurang 36 itu tidak cukup. Karena itu akan tetapi terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 15. 14 ditambah 15 29. 29 tetap tidak cukup untuk kebutuhan kotor 36. Oleh karena itu kebutuhan bersihnya 7 sedangkan persediaan tangannya habis 0. Nah, begitu pada bulan 4 persediaan tangannya juga habis, kebutuhan bersihnya 30. Bulan kelima persediaan tangan 0, kebutuhan bersihnya 0, dan bulan ke-6 persediaan tangannya 0. Kebutuhan bersihnya 26. 26 ini dikarenakan pada bulan ke-6 menerima persediaan sebesar 20, akan tetapi kebutuhan kotor yang harus dipenuhi ialah 46. 46 dikurang 20 maka didapatlah 26. Nah, offsetting di sini diketahui lead time-nya 1 bulan. Oleh karena itu, rencana pemesanan dilakukan 1 bulan sebelum kebutuhan bersih diperlukan. Oleh karena itu, pada bulan kedua offsettingnya sebesar 7, bulan ketiga offsettingnya sebesar 30, bulan keempat sebesar 0, bulan kelima sebesar 26, bulan ke-6 sebesar 0, bulan ke-7 sebesar 0, dan bulan ke-8 sebesar 0. Jumlah netting keseluruhan pada bahan baku A adalah 7 tambah 30 tambah 26 sama dengan 63. Nah, mencari loading menggunakan metode EOQ. EOQ di sini rumusnya ialah 2 kali D kali K bagi H diakarkan. Nah, D di sini merupakan jumlah kebutuhan bersih. Nah, diketahui 7 tambah 30 tambah 26 adalah 63. Sedangkan biaya pemesanannya sebesar 2.000 dan biaya penyimpanannya sebesar 2.500. 2 dikali 63 dikali 200 dibagi 500 dapatlah 100,8. Jika diakarkan dapatlah hasil 10,03 dan dibulatkan menjadi 10. Oleh karena itu ukuran lotnya sebesar 10. Bulan ke-1 karena tidak terdapat kebutuhan bersih maka ukuran lotnya 0. Begitu juga bulan kedua ukuran lotnya 0. Dan bulan ketiga kebutuhan bersihnya sebesar 7 maka ukuran lotnya 10. Menyisakan persediaan sebesar 3. Nah, bulan keempat kebutuhan bersihnya 30. Sedangkan persediaan 3. 3 tidak mencukupi dengan kebutuhan bersih 30. Oleh karena itu kita membutuhkan ukuran lot lagi di sini sebanyak 10 dikali 3. 10 dikali 3, 30. Dikurang 30 ditambah persediaan 3, maka persediaannya tetap 3. Bulan kelima persediaannya tetap 3. Bulan ke-6 persediaannya 3 dikurang 26 ditambah 10 kali 3 didapatlah persediaannya 7. Begitu juga bulan ke-7 persediaannya 7, bulan ke-8 persediaannya 7. Di sini ketika dihitungkan maka
Maaf, total persediaannya itu ialah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 7 tambah 7 tambah 7, didapatlah itu 30. Di sini terdapat kesalahan penulisan. Biaya pemesanan merupakan banyaknya pemesanan dilakukan dikali biaya pemesanan sebesar 7 kali 2.000 ke 14.000, sedangkan biaya penyimpanan total persediaan dikali biaya penyimpanan 30 kali 2.500 maka 75.000. Jika ditotalkan maka 14.000 tambah 75.000 89.000. Netting offsetting bahan baku B. Kebutuhan kotor bahan baku B didapat dari offsetting bahan baku D. Kebutuhan kotornya ialah 24 pada bulan ketiga, 56 pada bulan keempat, 30 pada bulan kelima, 40 pada bulan keenam, 46 pada bulan ketujuh. Dalam penerimaan persediaannya bulan kedua 10, bulan keempat 10, bulan keenam 20. Persediaan tangannya 18 sebelumnya pada periode 1 tetap 18, pada periode 2 ditambah 10 menjadi 28, pada periode ketiga dikurang 24 menjadi 4, sedangkan pada periode keempat 4 ditambah 10 dikurang 56 dapatlah 42. Dan bulan kelima persediaan di tangannya 0, tapi kebutuhan bersihnya 30. Bulan keenam persediaan di tangannya 0, tapi kebutuhan bersihnya 20. Pada bulan ketujuh persediaan di tangan 0, kebutuhan bersihnya 46. Bulan ke-8 persediaan di tangan dan kebutuhan bersih sama dengan 0. Offsetting di sini karena lead time-nya 1 bulan maka maju. Mohon maaf, di sini lead time-nya 2 bulan. Sehingga offsetting di sini dimajukan 2 bulan. Offsetting di sini 2 bulan. Sehingga dimajukan 2 bulan. Pada bulan kedua offsettingnya 42, bulan ketiga 30, bulan keempat 20, bulan kelima 46, bulan keenam 0, bulan ketujuh 0, bulan ke-8 0. Jumlah netting keseluruhan maka 42 tambah 30 tambah 20 tambah 46 sama dengan 138. Netting bahan baku B menggunakan FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20. Nah, karena nilai intuisinya 20 dan pada bulan 1, 2, dan 3 kebutuhan bersihnya 0, maka kita akan mulai pada bulan keempat. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bersih sebesar 42, maka diperlukan ukuran lot 20 dikali 3 dengan persediaannya 18 tambah 18 ditambah ukuran lot lagi 20 dikurangi 30, maka persediaan tengahnya pada bulan kelima 8, dan bulan keenam ukuran lotnya sebesar 20 lagi maka persediaannya sebesar 8, bulan ke-7 ukuran lotnya 20 dikali 2, sedangkan persediaannya 2, dan bulan ke-8 ukuran lotnya 0, persediaannya 2. Nah, kesimpulan dari soal di atas adalah perusahaan manufaktur membuat produk dari berbagai bahan baku. Bahan baku tersebut memiliki kemungkinan terbuat dari jenis bahan baku lainnya. Seperti kasus di atas, bahan baku D tercipta dari 2 kali bahan baku B dan 1 kali bahan baku C, sedangkan bahan baku C terbuat dari 2 kali bahan baku A. Oleh karena itu diperlukan perhitungan agar semua proses produksi berjalan dengan lancar. Perhitungan yang harus dilakukan adalah netting, loading, offsetting, dan explosion. Netting adalah proses yang dilakukan untuk mencari kebutuhan bersih. Loading adalah besarnya pemesanan yang dihitung secara optimal sesuai dengan kebutuhan bersih. Offsetting adalah waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan pemesanan. Explosion adalah perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item yang lebih rendah. Sekian dapat saya sampaikan dari presentasi ujian tengah semester RP saya. Saya minta maaf apabila saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.